Mereka melihat dengan inisiasi dari seorang Aves ini tentunya tidak mau dilepaskan. Dan ada Lolita juga yang dimana bisa nahan Soul Bloom atau bahkan dengan damage range yang akan diamankan lagi oleh Bigetron Alpha nantinya ini masih bisa ditahan sama Lolita, tapi tidak akan terjadi di game yang kedua. Pemilihan yang cukup baik di mana Lolita dan juga Atlas counter setup yang dimiliki dari tim RRQ ditutup, dan ini tandanya Bigetron bisa tabrak gaming. Kalau dia udah nutup dua ini, mereka nggak mau di counter setup dalam tim fight-nya. Mereka akan bermain barbar dan bahkan Irritel memilih yang tepat. Karena ya, lihat dua setup ini di band-nya dari Bigetron menandakan genderang perang, Bung. Oke. Deng. Mau ini ya, mau front to back ya, tabrak-tabrak ya. Front to back ini. Dan ini pilihannya adalah di mana bisa jadi ke arah jungler yang survive. Dan bahkan ini ada komen juga ini untuk seorang Kaye yang kita tahu dari Anti-Mage. Panutan tank itu Dreams, Kaye sama Godiva. Wah. 3 nama yang terspotlight oleh seorang Anti-Mage yang mungkin kalau kita tahu ya, Anti-Match ini untuk membicarakan seseorang ini adalah seseorang yang hebat itu sangat benar-benar valid biasanya. Valid ya. Ya, mereka player juga yang memang kuat banget di experience-nya. Tiratas. Halo. Aduh, emang kalau MPL tuh nge-cash enak banget. Oke. Kalau ada penonton ya. Iya, cuma nggak enaknya nggak bisa kenalan. Aduh, yang mau kenalan sama Oji coba baris di depan nanti ya. Disamperin sama Oji. Tapi dengan adanya Brody di tangan Bigetron Alpha, ini RRQ mereka mau ambil inisiatornya siapa nih? Jangan lu juga belum kelihatan. Hati-hati Chow ya. Aku udah bilang hati-hati Chow ya. Kenapa aku bilang hati-hati Chow? Karena bisa saja. Hayabusa gak sih? Hayabusa boleh. Hayabusa Chow boleh. Ya. Dan bahkan kita lihat ini menuju ke arah. Your team is Hey, kali ini ada link yang bakal dipakai oleh Albert. Dan ya, ini komen dari Rek nih, kalau gue bilang di goal laner itu punya hero pegangan. 1-1 Cloud Beatrix bisa juara MPL Indo. Wow. Ini 1-1 Cloud Beatrix ada 3 player. Skylar, Clover, Kabuki. 4-4 ya sama cewek. Sama cewek juga ya. Oke. Tapi emang top 3-nya gold laners ya itu ya. Lagi itu ya. Ya itu lagi bertiga. Kadang tambahin ada Irritel lah, boleh Popol Kupa, Yusuf juga ya. Brody. Lah jadi banyak. Tapi dengan link di tangan Archivos ini Bigetron. Apakah Julian jungler, Soriso akan memakai Obvious dan Uranus ternyata. Berarti ini Julian mid. Ini Pak Puitonya. Bentar. Oh iya benar. Jungler. Pak Puito jungler ya. Ya Julian mid. Oke. Sesuai permintaan Momo berarti ya, pengen lihat Julian jadi mid laner ya tadi ya? Iya juga sih sebenarnya. Kemungkinan besar kan karena saking fleksibelnya ya. Tapi untuk Uranus ini bukan hero tumbuk kayak Pakito yang tadi dipakai sama Sorizo di game pertama kok. Ya. Beda sih sekarang, dan gameplay dari Bigetron juga harusnya lebih berbeda. Cuman mereka punya Pakito sekarang, bermain sebagai jungler. Pakito adalah hero yang bisa memberikan burst cepat. Oke, tapi apakah Bigetron akan memaksa ke game yang ketiga atau bahkan RRQ yang akan memecahkan loss streak mereka? Jadi MPL Arena boleh minta tepuk tangannya. Wow, ini dia para super fans yang sudah mengumandangkan suara mereka, supportnya mereka untuk kedua belah tim tentunya, di mana ini menjadi game penentu untuk RQOC dan juga Bigetron Alpha. Ini dia, let's go. Ini dia Land of Down Mobile Legends. Area bawah yang akan ditemani sama R7 terlebih dahulu. Yes, dan ingat ini akankah Bigetron mampu membawa ke game yang ketiga atau pecah loss streak dari RRQ Halti. Max dengan Pak Witonya, jangan lupakan ini dia dengan emblem assassin. Jadi Albert mungkin 3 kali combo dia bisa hilang, dan bahkan Clay blocking damage yang memiliki terhadap seorang Moreno membuat Moreno harus mundur. Sakit sih itu. Belum level 3 ingat Bung. Jadi kayak Julian belum level 3 mungkin belum memiliki power untuk clear cepat. Belum memiliki power untuk melakukan ganking. Iya, chainnya belum ini ya. Belum sempat dikeluarkan juga oleh seorang Moreno. Dan emang ini Valentina sih sakit banget sih. Dia punya damage di early juga ya.
Dan bahkan Moreno mau tidak mau nih harus agak sedikit respect dengan keberadaan dari Clay di area mid yang bisa mengancam keberadaan dari seorang Moreno. Ditambah lagi Clay udah level 3 terlebih dahulu. Dan di arah bottom lane lihat Sorizo dengan Uranusnya. Dan udah pasti mungkin kemungkinan besar Bigetron Alpha akan memiliki cuttingan di dalam dua lane nantinya penguasa. Seperti biasa, template Sorizo yang berhasil membawa gameplay dan bahkan again talent prediction by Ark di draft kali ini untuk game yang kedua. All talent Indonesia Inggris menuju ke arah RRQ Oshi by draft. Oke, kita harus melihat power dari Moreno dulu sih, karena ketika dia menginjak level 3, kita belum melihat ada pergerakan tadi. Memang tadi ada satu buah setup yang coba dilakukan oleh Bigetron Alpha di bottom lane, tapi itu tidak kejadian sama sekali karena dari Uranusnya atau bahkan dari Ki sendiri ini masih di level 3. Jadi agak sedikit terlambat ya dari levelnya sendiri, dan RQC mereka juga belum ada rotasi yang cukup signifikan kecuali R7 yang sudah mulai di-poke kali ini, tapi Falling Starman mulai dibuka, diserap semua shotnya oleh seorang R7 dan bahkan Moreno bersama dengan Sorizo kali ini mau tidak mau tumbang, tapi ternyata dari Max-nya tumpang di tangan seorang Albert. Alright, Albert berhasil menangkap first dipaksa kembali menuju ke arah belakang. Clay masih mau lebih, tapi untuk guiding win yang tepat dari KYY berhasil menyelamatkan Moreno, menghindari enhance chain, dan bahkan lihat turtle-nya dilepaskan begitu saja. Tidak ada retribution, Albert pun nggak berani untuk menghadapi Sorizo di early game seperti ini. Dan karena dia mencoba menghadapi Sorizo, tandanya dia menantang maut. Ya, daripada memang terlalu memaksakan untuk mendapatkan turtle. Dari sini RRQ mereka menunggu untuk siapnya retribution sebelum mereka mencoba untuk mendapatkan objektif turtle. Ya ini kedua X-Villainer kayaknya emang harus agak sabar sih sampai item defensif mereka jadi ya. Mereka mungkin bisa untuk nge-cut minion aja terlebih dahulu di masing-masing landingnya. Tapi memang dengan ada shield yang bisa di-serve sama R7, ini semua hero dari Bigetron Alpha yang punya shield tambahan harus hati-hati ketika R7 udah loncat dengan Falling Starman. Ya. Tadi kejadian kan, kena dua orang ya. Untungnya memang masih ada consecration yang bisa dipakai oleh Sorizo untuk keluar dari situasi tersebut. Dan yang balik lagi di sini, objektif yang belum berhasil untuk didapatkan oleh kedua tim ini. Tapi yang harus kita lihat di sini dari arah minimapnya, karena dari kedua gold laner-nya ini masing-masing lagi cari cara biar goldnya cepat. Ini gue suka banget sih. Bigetron dalam under kondisi dia yang berani ngebuka, gue suka banget. Dia akan mengadu retribution, Albert turun. Dapat top lane bakal coba dihindari. Dan bakal retribution akan di tangan dari siapa, dan ternyata Back berhasil membuat Albert ter-take down. Retribution dan sangat plus Albert. Cuan for life Bigetron Alpha malah ingin mencoba untuk mendapatkan kembali poin tambahan. Bigetron Alpha mix dengan sabar. Dia menunggu Albert retribution, itu pilihan yang sangat tepat. Iya, karena dari search window sudah dibuka, mau tidak mau tempat offline juga harus dibuka oleh seorang Albert, tapi R7 menahan 3 pemain di area bawahnya kali ini. Max mencoba untuk menahan satu buah jam, namun ternyata R7 pun tidak mau terlalu overextend karena pergerakan dari Molina dan juga Sorizo ini yang bakal coba untuk dapetin plating on goal, tapi ternyata Sorizo lebih memilih untuk pulang terlebih dahulu. Gak, tadi itu gila banget kalau kalian ada sadar. Dia nutup 3 orang pakai Falling Starman, jadi nggak gerak. Iya. Jadi orang yang nggak gerak nggak bisa, ya? ketahan sama-sama ketahan. Dan bahkan R7 masih bisa sprint dan masih bisa berhasil kabur. Salah satu pemilihan skill yang cukup tepat. Jadi orang ketika dia kabur, kan rata-rata kita langsung pakai Stardust dan sprint. Tapi dia nggak ditutup dulu, sama-sama berhenti, mobilize, dia sama-sama cabut. Oke, dari emblem dari Albert sendiri tadi dia pakai Killing Spree ada di sana. Tapi yang pasti dia juga nambahin ini ada 1 di critical chance yang dinaikin oleh Albert. Dan bahkan Marky punya heptasis loh. Wah, ini si Spin yang harusnya ditutup dan berbahaya, dan baru aja dipilang, baru aja disonding. Marky punya heptasis, jadi Spin di depan mata pun dia bakal makan, dia nggak peduli. Dan di sisi sebaliknya dari Bigetron Alpha sekarang owning kembali. Lagi-lagi Bigetron Alpha memenangkan early game mereka sampai menit yang kelima. Dan yang harus dilakukan Bigetron Alpha adalah menutup semua pergerakan RRQ. Nafasnya sama sekali gak boleh dikasih kalau mereka tidak mau hal yang terjadi di game yang pertama terulang. Iya, tapi kali ini Max dia berfokus untuk ngedapetin objektif turret untuk Bigetron Alpha secepat mungkin, karena di area bawahnya memang yang terlihat di press habis-habisan ya oleh seorang Max juga tadi. R7 benar-benar dipukul mundur, Sorizo, Max dan juga Moreno bakal lebih berfokus ke area bawah. Sementara di area gold lane-nya ini sebenarnya Skylar masih free banget loh. Ya tapi se-free-free-nya Skylar dia nggak dapetin 2 wave minion. Sedangkan kebebasan mungkin diberikan untuk Marky karena Marky tadi dia clear mid tengah juga, minion tengah. Dia clear mid tengah, dia dapat assist 1 juga tadi. Dan bahkan dengan turtle yang mulai dipoke oleh Bigetron Alpha kali ini,
RQC sepertinya mereka bakal coba untuk merelakan saja sih untuk turtle-nya yang kedua. Dan bahkan kalinya Albert bakal coba ditahan sama Sorizo di area depannya. Arsalan mencoba untuk menarik, tapi ternyata Banditnya connect dari seorang Finn menarik ke arah Sorizo. Target yang tidak terlalu mungkin diinginkan oleh RQC, jadi dibiarkan lepas saja dari Sorizo. Yes, dan bahkan ada dari para pemain dari tim RRQC, mereka karena tahu calculating damage yang nggak cukup, mereka relakan. Dan lihat ini dia pressure yang harus dilakukan oleh Bigetron Alpha atas RRQC. Lihat di purple buff, udah ada 2 yang standby on position, tapi ternyata mereka memilih untuk mundur. Cukup berbahaya. Monster Musa dikeluarkan. KYY, satu bawah Secret Eagle dan bahkan Max nggak bisa masuk lebih dalam lagi. Lihat para pemain dari tim RRQC, mereka menjaga pergerakan dari purple buff Albert dengan sangat baik. Mereka tidak selalu mau ngedive ke arah belakang. Justru kalau menurut aku pribadi di posisi Bigetron yang seperti tadi, dibandingkan dia terkena poking damage dan menggunakan flicker KYY, ada baiknya itu nge-press dia purple buff dari Albert. Iya, ini Press di sana. yang nyebelin sebenarnya dari Sorizo-nya sih. Lihat nggak sih di area bawah tuh bener-bener dipotong terus, di-clear. Seperti yang Oji udah bilang, Sorizo ini selalu bikin landingnya dia itu rapi. Jadi minionnya di-clear secepat mungkin dan ngebuat distraction juga ke arah Kihoshi karena mereka nggak bisa tinggalin landingnya Sorizo sendirian begitu aja. Iya, dan ini adalah hero nyaman untuk Sorizo ya, dengan Uranusnya, karena dia bisa ngambil damage lebih banyak lagi. Dan Marky kali ini punya kesempatan untuk dapetin banyak gol. Oke, flicker telah dikeluarkan, tebakan. Julian tertinggal, tapi Marky masuk lagi ke arah belakang. Ini berbahaya, double kill. Dia masuk lagi. Ketika dia tidak memiliki flicker, Marky terlalu terburu-buru. 2 poin kill diamankan RRQC dan bahkan mencoba untuk mengejar. Yang sangat yang berbahaya adalah ketika mereka kehilangan 2 momentum kali ini. Mereka kehilangan momentum di arah gold lane dan mereka kehilangan momentum di arah mid lane. Kenapa? Gak ada clear minion dari Moreno. Iya, dan jangan sampai kejadian nih game yang pertama terulang lagi. Itu adalah momentum banget untuk RRQC. Apalagi tadi buat Lordnya ini hampir spawn. Untungnya memang respawn time masih cukup cepat untuk Bigetron Alpha. Tapi R7 loncat dengan satu Falling Starman mengusir pergerakan Sorizo yang gak ada di atas, adanya di bawah. Ini benar-benar mengganggu banget dari seorang Sorizo, dan R7 mau tidak mau dia bakal coba tarik ulur terlebih dahulu dengan Sorizo di area atas sembari Lordnya sudah mulai dipuk oleh kedua belah tim kali ini di area bawahnya. Tapi sepertinya Lordnya akan di reset begitu saja sambil menunggu inisiasi team fight yang akan dibuka oleh dari kedua belah tim. Baiting. Kating. Oke, baiting dan cating dilakukan oleh kedua belah tim dan bahkan mostly hari ini semua bermain seperti itu ya. Iya. Dan kita lihat siapa yang termakan, biasanya dia yang mungkin agak cukup terkena bahaya. Karena dari posisi seperti ini, Bigetron Alpha sangat mengungguli dari segi team fight 4 lawan 4 dan bakal lihat Albert. Serem banget sih. Bahkan Albert itu ada miss combo, kalau nggak ada miss combo, hilang. Langsung hilang. Sudah bisa dipastikan Momo-chan. Iya, nggak kena knockout-nya ya tadi ya. Atau mungkin kalau pakai Hendra kali ya. Bisa jadi, benar, karena kan Albert sendiri. Alright, kali ini Max nampaknya udah mendengar sedikit ada konsil menuju ke arah belakang. Para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka udah berkumpul menjadi 5. Kali ini tim fight sebentar lagi akan dikumandangkan oleh kedua belah tim. Tapi nampaknya Albert terlihat langsung dari top lane. Dia memilih untuk melakukan pembenaran di dalam lane atau di Declare atasnya. Dan Sorizo pun melakukan hal yang sama karena dia nggak mau sampai landingnya udah aku dibersihin balik ya. Jadi aku nggak akan kalah dari segi landing dari Sorizo sendiri. Sementara kali ini dengan adanya 4 pemain dari RQC, mereka masih sabar. Benar-benar sabar banget untuk dapetin nyulik 1 pemain dari Bigetron Alpha. Karena memang tipikal RQC playstyle seperti itu ya. Biasa mereka sebelum dapetin objektif Lord, mereka culik dulu. Paksa team fight 1 pemain bisa ditumbangkan baru mereka mau komit ke area Lordnya. Kalian sadar gak? Sebelum R7 ke boost di bawah, di Renard apati dulu bawahnya. Dan bahkan kita lihat Marky berhasil mendapatkan Torapet Memory tapi tidak ada point kill. Tapi ini akan menjadi celah untuk Marky mendapatkan mid lane turret. Dilepaskan. Uranusnya terlalu jauh dan bahkan oh my god. Iya. Ada sedikit pause bawah. Tapi itu untuk Uranus yang masuk ke rumput tadi, karena Weskernya udah dipakai. Benar, setuju banget. Tapi kita back to the game kali ini yang dimana dari team fight-nya sebenarnya di 10 menit awal ini nggak terlalu banyak ya kok ya. Cuma 5 poin doang yang diamankan oleh kedua belah tim. Mereka cuma ngepok-ngepok aja. Sementara memang momentum terutama untuk ini ya dari seorang Finn-nya yang mungkin menurut aku lebih penting untuk RQC karena I'm Offended-nya ini harus connect. I'm Offended-nya ini harus masuk banget. Nyulik setidaknya pemain-pemain yang cukup merepotkan dari Bigetron Alpha. Tapi Ki yang bakal coba ditarik begitu saja. Tapi Ki masih punya flicker untuk mundur kali ini. Dan
gagal dari Arkeology untuk nge-pick off seorang Ki. Oh oke, ketika KYY udah tidak ada flicker, KYY pun harus pulang. Ini mereka mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan launch yang pertama. Bukan hanya itu, tapi Sorizo melakukan tugasnya kali ini untuk mengganti, tapi lihat di depan sana Moreno. Terperangkap R7 di sampingnya, aduh retribution, akan Skylar, save the day, Mix tertinggal, Moreno masuk terlalu dalam. Dan bahkan para pemain dari tim Bigetron Alpha mereka kehilangan 2 poin, double kill dari Skylar. Membuat Bigetron Alpha harus mundur, dipukul mundur oleh tim Ararki Hausi. R7 tentunya kali ini dengan pede banget dia berada di garda depan dari Arkeology. Dan sementara Lord yang berhasil diamankan oleh Arkeology mulai berjalan ke area bawah. Dua pemain dari Bigetron Alpha ditumbangkan. Julian dari seorang Moreno tadi udah change ke arah seorang Finn. Tapi kita tahu ya, Ruby ini memiliki apa ya, bisa bilang skill yang benar-benar ngebuat dia tuh bisa sustain untuk team fight ya. Alright, mid turret dipecahkan oleh Ararki Hausi. Skylar masih mau lebih. Apalagi Skylar dengan Renarnya. Wah. Top turret menjadi pilihan. 3 lane, 3 lane push on point oleh tim Ararki Hausi. R7 bakal coba paksa dengan Falling Star Moon. Mukul mundur para pemain dari tim Bigetron Alpha. Ararki Finn mencoba melakukan cutting. Menyelamatkan R7, tapi di sini posisinya Bigetron harusnya masih memiliki power untuk melakukan defensif. Berbeda kasusnya dengan game yang pertama dan juga Momochan. Iya, ini 3 lini yang dipush sama Arkeology secara bersamaan. Mereka mau main dengan sangat amat objektif dari Arkeology. 5 turret langsung dikantongi bersama. Mungkin 1 turret di area atas karena Albert pun melakukan hal yang sama kali ini. Bigetron Alpha mereka harus merelakan 3 inner turretnya. Sementara momentum kali bakal coba dibalikin keadaannya. Bukan Bigetron itu, Alpha. masalahnya ada Max tiba-tiba datang berubah segala jadi lebih datang. Skylar terjatuh. Oh, dibalikan keadaan Wesker terlebih dahulu ternyata. Win of nature, R7 terbang. Albert akankah 1 hit terakhir dan pangkat. Oh my god, win save the day. Lihat, Conran walking membuat seorang Marky gak bisa melakukan basic attack. Diberikan kembali keadaannya Vin. Masih mau lebih. KYY bersama dengan Sorizo. Tersisa mereka berdua tapi tidak mungkin bisa menumbangkan kali ini Sorizo dan juga KYY itu strong. Itu Gila. Vin. Lihat gak Don't Run walking-nya. Iya. Nge-hold banget. Jadi ada Nge-hold space tadi buat Albert untuk bisa kabur. Betul-betul. Oh, tapi yang Banditnya tidak mengenai kali ini dari seorang Finn. Namun setidaknya, salaman dulu. Dari R7 dan juga Sorizo di area mid. Rindu. Rindu. R7 kan kemarin gak main Rindu. Kangen ya seminggu Sorizo juga ya. gak main kan? Sorizo. Ripo yang main. Iya, Ripo kemarin yang main. Tapi kalau kita ngeliat Ini. replay by Samsung Galaxy Lihat Pung. Ya, karena setupnya memang dari belakang datang tadi kan buat si Max. Cuman ya ini Albert ya, kurang dikit lagi ditarik dengan down run. Flicker dipakai. Tuh, lihat. coverannya sih ya. Dia sampai pakai flicker down run. Itu mungkin minor, tapi itu impact-nya tinggi. Impactnya besar. Kalau misalnya Albert Tuman ini case-nya pasti begitu. Oh, yang mau Vendor. Ketika dikeluarkan KYY itu berangkat. Moreno menyelamatkan dengan sebuah enhancer yang tandanya ini akan reset kembali. Tapi tidak ada purple buff untungnya Max. Bukan hero seperti Julian. Yang butuh Yes. purple buff ya. Dependent purple buff kali ini mungkin masih bisa di team fight di arah Lord. Dan kalau bisa aku lihat dari different shot yang dimiliki dari tim Ararki Hausi, mereka masih bisa ditabrak dan mereka sepertinya udah harus worry dengan Sorizo. For Sorizo ini sebenarnya adalah dua sisi. Satu, dia badan. Kedua, dia juga adalah satu buah baiting. Semua soft skill ke dia. Dan bahkan kalau dia Jangan tumbang. Iya, jangan tumbang, lihat. Soft skill dipancing, Sorizo dan dan rapatinya Momochan. Iya, sakit banget. Tapi kali ini R7 mulai masuk dengan Falling Star Moon. Sorizo masih memiliki passive regen yang tinggi banget. Meskipun dia terkena poke damage yang begitu sakit dari Arkeology. Tapi lihat dari fight-nya akan membuat Sorizo dalam mimpi yang buruk tentunya. Membuat Sorizo bisa aja di pick off. Tapi Arkeology kayaknya mereka nggak mau terlalu overextend ke arah Sorizo nih. Iya, jadi karena itu lihat Sorizo nih, kalau nggak ada Skylar dia nggak tumbang dan dia langsung lari, lihat dia kabur, sprint ke arah belakang, tarik ulur, skating, membuat Ararki Hausi ini agak kelimpungan nih. Kalau Sorizo nggak kita tangkap, dia ganggu backline kita. Tapi kalau dia kita tangkap, soft skill kita habis. Habis, bener. Dan itu yang memang dihindari, apalagi Sorizo ya. 15 menit dia belum tumbang loh. 15 menit belum tumbang, laningnya menang total. Dia Bentar lagi. ngebet, dia yang bisa dapetin buka jalan buat teman-teman yang lain di sini untuk bisa dapetin objektif. Jadi menurutku kalau Sorizo sampai ke pick off satu kali. Oh my god, Momochan kali ini dari KYY yang ter-take down ini cukup berbahaya. Momochan bukan hal yang baik nampaknya untuk tim Bigetron Alpha. Iya, tadi baru dibahas sama Kowawa kalau Sorizo yang tumbang
ini mungkin bisa jadi openingnya manis untuk Arkeosi ke arah Lotte. Tapi ternyata bukan Chorizo yang target, tapi Key-nya yang di arah depan. Menurut aku yang penting juga. Karena Surfing Eagle ini bisa mengubah keadaan untuk Brigitte Alpha. Ketika di follow up dari Surfing Eagle ya, ini pemain-pemain dari Arkeosi bisa ditabrak. Dan kali ini Konsil dibuka begitu saja. Emang Penita connect dan Chorizo menjadi target kedua, target operasi dari Arkeosi. Dan sementara Arseven mencoba untuk menahan di area depannya. Melihat Max dan juga Marky bakal ditahan begitu saja. Tapi ternyata Link dari seorang Albert mengincar ke arah seorang Moreno. Dan Temple Soulblade bersama Deviant Sword langsung connect ke arah seorang Moreno, Oji. Ini kita lihat apakah Max berani Lucky Fearless, tapi ternyata nampaknya sayang dari seorang Max ini terperangkap ya. Terlihat terdeteksi posisinya. Lord Lane dari Samsung Galaxy Series kali ini berhasil diamankan Araki Hoshi kali ini mereka harus menemukan Chorizo. Dan bahkan menurut aku satu sisi yang cukup menarik ketika seorang R7 memotong ke arah belakang, membuat tim fight-nya menjadi 2, dan itu harus memaksa Bigetron disengage. Iya, dan tadi ya, karena nggak ada Matilda, Chorizo itu nggak terlalu sustain lagi akhirnya. Nggak ada shield tambahan, nggak ada extra favor heal-nya yang bisa diberikan oleh Matilda. Dan R7 dengan Esmeralda dia perform 60% win rate. Jadi dari 5 kali ya menang 3 kali lah. Jadi kuat banget loh Esmeraldanya. Dia 1 lawan 3, oke. Oke, 1 lawan 3 dia kuat, dan bahkan Chorizo di arah bottom lane nampaknya juga agak sedikit kesulitan. Lot bergerak dengan bebas di arah mid lane. Best turret kali ini akan coba dipecahkan dengan cukup pasti. Max terlalu jauh. Recall tadi dikeluarkan. Dan bahkan 2 turret dipecahkan oleh para pemain dari tim Araki Hoshi. Tapi melihat posisi yang tidak cukup baik untuk Araki Hoshi, memaksakan keadaan mereka memilih untuk disingkir. Karena 1 kali terwipe, mereka akan dibalikan di posisi seperti mereka di game yang pertama. Iya, dan setidaknya bermain lebih disiplin ya dari Arkeosi. Karena ini inhibitor di area tengahnya ini udah mulai pecah. Tinggal gimana mereka sabar dulu, dapetin momentum lagi. Kali ini ditahan oleh seorang R7. Lagi-lagi silknya ini masih bisa diserap oleh R7. Dari Moreno bakal terlihat. Chainnya udah gak ada. Dan bahkan dari ini, dari swordnya bakal coba ditahan. Tapi ternyata Albert menumbangkan Moreno terlebih dahulu. 4 melawan 5 Arkeosi, mereka udah mulai push ke arah inhibitor di area atas. I'm offended miss kali ini dari Pit, tapi Chorizo terperangkap. Chorizo gak boleh down karena Chorizo satu-satu distraction karena backline. Jangan sampai Chorizo termakan juga. Dan bahkan Arkeosi, mereka memiliki keuntungan, tidak ada Moreno, tidak ada clear minion dengan cukup cepat para main dari tim Bigetron Alpha. Untungnya Marky berada di arah belakang dan Marky tidak tersentuh. Mereka masih respect dengan damage yang dimiliki dari tim Bigetron Alpha. Wow, lihat damage-nya. Iya, ini masih di buying time lagi sih buat Arkeosi ya, karena ya mereka ingin masuk dengan pasti gitu loh, bukan masuk sambil mereka bisa terpick off 1 demi 1. Dari Finn dengan Rubinya sudah menyelesaikan item-item defense yang sangat-sangat cukup untuk menahan garis depan. Sekarang tinggal bagaimana mereka bisa menumbangkan Moreno ini dengan Chorizo dengan cukup cepat. Karena Chorizo sumber item dia atau mungkin regen HP pool-nya ini datang dari Key. Key-nya kalau memang bisa di pick off Arkeosi, mereka bisa mudah untuk menumbangkan Chorizo. Tambah winter lagi Chorizo nih. Ngantuk juga nih gebukin dia nih. Males juga gebukin dia. Sword skill kalau nggak ada Skylar sih udah ya. Tabda, tapi lihat dari situ lagi Kaye terperangkap. Immortality pecah. Kaye ter-take down untuk kesekian kalinya. 2 kali tanpa Kaye, dan bahkan Max what are you doing? Oh my god. Ini bencana. Best terbuka dengan bebas. Kaye Max ter-take down, dan nampaknya Arkeosi fokus ke arah Lord terlebih dahulu. Dan sedangkan kawanan lainnya memilih untuk melakukan clear minion, tapi no. Albert mau end? Ini berbahaya. Oh my god, Chorizo ke arah belakang. Albert setengah darah, fokus ke arah base-nya. Coba kabar band di Arkeosi membangun hilang. Ini bencana. Arkeosi memecahkan low streak-nya, memecahkan telur yang mereka dapatkan. Dan lihat, Sangkos langsung berdoa, bersujud syukur kali ini berhasil memecahkan telur mereka secara pasti. 2-0 penuh, dan Bigetron harus puas. Mereka masih menjadi tim yang belum bisa hantam RRQ. Iya, belum bisa dapetin poin kemenangan dari Arkeosi. Dan lihat FIFA RRQ yang dikumandangkan oleh RRQ Kingdom di MPL Arena kali ini 2-0. Berhasil diamankan oleh RRQ Hoshi. Nice try untuk Bigetron Alpha. Namun sepertinya ini bukan harinya Bigetron Alpha. Oh my god. Ini mungkin hari yang cukup meriah untuk para Kingdom. Lihat di belakang langsung berdiri semua karena mereka memecahkan low streak mereka.
Mereka memecahkan dan bahkan mereka mungkin mendapatkan kepercayaan lagi. Di mana ini adalah sebuah kemenangan yang penting. Bukan hanya memecahkan lost streak, tapi besok. Karena ada hari yang spesial dan hari yang besar untuk Araki Hoshi. Betul, Ya berarti kemenangan terakhir kan dari Bigetron Alpha ya. Dan dia dapetin lagi. Dibuka lagi sekarang berarti. Iya. Kemenangan bagi RKOC. Tapi mereka menangnya ini bukan menang mudah banget ya. Karena mereka bisa ke drag lama banget. Apalagi perform dari Suriso. Ini yang bagus banget dengan Uranusnya. Berulang kali bisa nge-buying time, bisa potong minion.